Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang terhormat Ibu Bapak KSDM, Ibu Hidayati, Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif yang saya hormati. Puji syukur kepada Allah SWT karena kesempatan rahmat taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam rangka diseminasi budaya positif di negara Arab ini. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat. Amin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak Ibu guru meluangkan waktunya kepada saya untuk dapat mengibaskan atau diseminasi modul 1.4 budaya positif dalam guru penggerak angkatan 7 Kabupaten. Bapak Ibu yang saya hormati, diseminasi ini adalah untuk memenuhi tugas dari rangkaian kegiatan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tuban. Yang saya hormati, berikut adalah PowerPoint saya yang saya buat untuk diseminasi hari ini. Diseminasi modul 1.4 budaya positif. Ada 6 materi yang akan saya paparkan. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa makna kata disiplin? Menurut Bapak Pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, artinya kita sendiri yang harus disiplin, kita sendiri yang harus mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin atau disiplin sendiri itu, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dengan kata lain orang lain. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini dikutip dalam Ki Hajar Dewantara Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka cetakan 5 halaman 470. Nah, nilai-nilai kebajikan itu sendiri adalah yang kita gaungkan dari pendidikan Merdeka Mengajar atau kurikulum Merdeka. Itu artinya adalah profil mengajar Pancasila yang mempunyai beberapa nilai kebajikan. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini bisa kita implementasikan misalnya dalam pembiasaan pagi sebelum masuk kelas kita melakukan pembiasaan bacaan Asmaul Husna atau pembacaan makhluk yang setiap hari Jumat seperti itu. Yang kedua adalah mandiri. Mandiri berarti berdiri sendiri. Contohnya ketika seorang anak berani tampil ke depan, berani presentasi di depan. Gitu. Yang ketiga adalah bernalar kritis atau berpikir tingkat tinggi. Yang keempat adalah kreatif. Kelima bergotong royong dan keenam adalah berkebinekaan global. Nah, 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation antara lain yang pertama cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga kejujuran atau amanah atau namanya adalah diplomatis. Yang keempat hormat dan santun. Yang kelima dermawan atau suka menolong dan gotong royong. Selanjutnya percaya diri, kreatif dan bekerja keras. Selanjutnya kepemimpinan dan keadilan. Selanjutnya baik dan rendah hati. Dan yang terakhir adalah toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, sedangkan proyek nilai-nilai dari kebajikan itu sendiri ada banyak Bapak Ibu ya. Ada peduli, keterus-terangan atau jujur, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, tenggang rasa, gotong royong. Ada rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran, dermawan, harga diri, rendah hati, integritas yaitu kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, dan keteguhan hati. Sedangkan rasa hormat yaitu tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur,
toleransi, percaya, lurus hati, ketegasan, dan pengertian. Nah, ini adalah contoh penerapan disiplin positif dan nilai kebajikan universal yang sudah digagalkan di SDN. Yang pertama yaitu ekstrakurikuler hadroh. Ekstrakurikuler hadroh itu dapat kita ambil dari nilai cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa atau beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu ada juga bergotong royong, karena hadroh gak mungkin sendirian, dia harus beberapa personil seperti itu. Selanjutnya ada kebiasaan pagi yang sudah kita laksanakan. Setiap pagi kita menyanyikan lagu kebangsaan. Setelah itu berdoa bersama sebelum masuk kelas. Ini juga terdapat nilai yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Ada juga nilai berkebinekaan global, karena biasanya setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya kita juga menyanyikan lagu wajib, atau ketika pada hari Rabu kita juga menyanyikan lagu bahasa Jawa. Selanjutnya adalah presentasi hasil percobaan. Ini mengandung nilai bernalar kritis, mandiri, kreatif, dan bergotong royong, karena di situ ada diskusi. Setelah itu anak mempresentasikan hasil dari percobaan yang telah dilakukan bersama temannya. Selanjutnya adalah penggunaan portal Merdeka Mengajar untuk siswa, di mana di situ anak bisa belajar. Di situ ada banyak bukti karya yang sudah diupload oleh guru-guru hebat. Anak bisa belajar secara mandiri, bisa bernalar kritis untuk meningkatkan wawasan mereka. Nah, materi yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Dari sini kita akan tahu apa bedanya hukuman, penghargaan, dan restitusi. Selama ini sudah benarkah kita menjadi guru? Sudah benarkah ketika kita menghukum murid kita? Motivasi perilaku manusia untuk menjadi dosen itu ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi istilahnya untuk mencari rasa aman, dan saya tidak dimarahi orang lain gitu. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Manusiawi ya, setiap orang kan pasti ingin terlihat baik di mata orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, lebih ke self confident dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang pertama tadi penjelasannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya ada yang pertama, tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi tadi ada 3 motivasi, dan ini adalah yang paling rendah. Apa yang akan terjadi jika saya melaksanakan? Apa yang akan terjadi jika saya tidak melaksanakan yang ini? Ini adalah pertanyaan romantik yang muncul dari untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi. Selanjutnya menghindari permasalahan yang muncul dan berpengaruh pada fisik, psikis, atau terpenuhinya kebutuhan mereka. Dan yang ketiga adalah sifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Manusia pada dasarnya berperilaku untuk mendapatkan imbalan, penghargaan, pujian, dan dikatakan baik oleh manusia yang lainnya. Yang kedua, apa yang akan saya dapatkan jika melakukan hal ini? Saya mendapatkan feedback apa dari orang lain? Yang ketiga, menganggap bahwa pujian orang lain ini penting bagi kualitasnya. Jadi ketika dia dipuji, dia akan semakin meningkatkan kualitasnya seperti itu. Dan yang keempat adalah bersifat eksternal atau di luar diri mereka. Yang ketiga, untuk menjadi apa yang mereka inginkan sesuai nilai-nilai yang diyakini. Indikatornya adalah melakukan sesuai karena nilai-nilai yang mereka hargai dan yakini. Yang kedua, akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Terus selanjutnya, merupakan motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif. Dan yang ketiga ini bersifat internal. Kalau yang 1 dan 2 tadi bersifat eksternal, yang terakhirnya adalah bersifat internal atau ada dalam diri manusia tersebut. Nah, perbedaan hubungan konsekuensi dan restitusi. Pertama, guru perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah dibuat disepakati bersama muridnya. Yang kedua, selama ini tindakan terhadap suatu pelanggaran berbentuk hukuman konsekuensi belum berupa disiplin positif atau restitusi atau hukuman yang mendidik. Selanjutnya, disiplin merupakan identitas sukses, hukuman merupakan identitas gagal. Itu adalah paradigma yang selama ini berlaku di masyarakat kita nih. Selanjutnya, disiplin positif terbagi jadi 2, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi
dan disiplin dalam bentuk restitusi. Nah, Bapak Ibu, identitas gagal dan identitas sukses dari hukuman dan disiplin itu sendiri. Yang pertama, gitu, murid dikatakan itu adalah gagal dan dikatakan itu adalah hukuman jika murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Jadi dia tidak dia tidak mengakui kesalahannya. Terus yang kedua, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau misalnya membayar ikhlas suatu kesalahan yang telah dilakukan anak tersebut. Dampaknya adalah anak akan marah, merasa bersalah, rendah diri atau mengasihkan diri. Tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Nah, biasanya ini dibuat oleh guru itu sendiri. Jadi selama ini ketika kita memberikan hukuman kepada anak kita yang mana? Kita hukuman, konsekuensi atau restitusi. Selanjutnya menyakitkan karena guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir atau bahkan merendahkan murid itu sendiri. Nah, kalau tadi identitas gagal atau hukuman, kita selanjutnya adalah identitas sukses atau biasa kita sebut dengan konsekuensi atau restitusi. Kalau konsekuensi, murid atau anak belajar taat terhadap peraturan. Jadi anak itu di dalam dirinya sudah ada sudah ada kontak atau inisiatif. Saya harus taat terhadap peraturan. Jadi meskipun tidak ada yang meminta, dia akan taat dengan sendirinya. Karena itu adalah konsekuensi yang sudah dibuat atau keyakinan kelas yang dibuat bersama gurunya. Selanjutnya mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Misalnya, ketika anak itu berbuat salah, guru tidak langsung menyalahkan, tapi ada tahapan-tahapan yang dilaksanakan. Nanti ada di slide selanjutnya. Selanjutnya kehilangan hak waktu jeda seorang diri dan penahanan. Selanjutnya sudah diketahui atau masuk akal. Itu dibuat oleh guru dan murid atau anak. Nah, kalau tadi dalam identitas gagal itu menyakitkan, guru menjalani konsekuensi, menyalahkan dan sebagainya. Tapi identitas sukses dalam poin konsekuensi itu adalah guru membantu, guru menyatakan peraturan. Oh, itu loh peraturan yang betul. Kenapa harus melanggar? Melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi atau hal yang timbul dari pelanggaran yang dilakukan oleh murid itu sendiri. Selanjutnya adalah restitusi. Murid, ini yang paling tinggi, tahapan tertinggi dari identitas sukses tadi. Murid atau anak akan belajar memecahkan masalahnya sendiri. Yang kedua, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Jadi anak sudah bisa memegang kendali kontrolnya sendiri. Tidak perlu dia harus diingatkan setiap saat, dimarahi oleh gurunya, seperti itu. Yang ketiga, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun dia akan semakin bersemangat untuk memperbaiki diri. Yang keempat, berupa undangan untuk mengadakan restitusi dan dibuat oleh murid dan anak. Nah, dalam restitusi itu Bapak Ibu, poin pentingnya adalah guru tidak menyalahkan, tapi dia menguatkan, menyebutkan keyakinan kelas yang sudah disepakati, membimbing kerangka berpikir restitusi murid atau anak. Saat kita, ini ada kata-kata dari Alfikon, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Alfikon dalam bukunya Punishment by Reward tahun 1993, wawancara ICDC Annual Conference Maret 1995 mengumumkan bahwa penghargaan maupun hukuman yang dibuat oleh guru adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghasilkan potensi untuk belajar yang sesungguhnya. Jadi tidak disarankan. Seperti memberi penghargaan pun juga tidak boleh Bapak Ibu ya. Di konteks ini penghargaan maupun hukuman itu adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang akhirnya akan menghasilkan potensi untuk belajar yang sesungguhnya. Kan selama ini kita dekatnya dengan reward dan punishment. Ketika seorang murid kita melaksanakan kewajibannya berbuat baik, kita reward. Padahal itu tidak boleh Bapak Ibu sebenarnya. Atau ketika dia melakukan kesalahan, kita melakukan punishment atau hukuman yang tidak dianjurkan sebenarnya, karena akan menghasilkan potensi untuk belajar yang sesungguhnya. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas, apa itu keyakinan kelas? Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tertulisnya, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, atau agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan
seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi keyakinan kelas sama peraturan kelas itu beda ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang disepakati bersama, yang dibuat oleh guru dan murid. Yang tujuannya adalah untuk menekankan pada lebih memotivasi seseorang dari dalam atau sebagai kontrol dirinya sendiri. Kalau keyakinan kelas itu ketika dia sudah bisa dilaksanakan, bisa diganti. Jadi keyakinan kelas itu bersifat dinamis, tidak stagnan atau bisa diganti yang baru ketika keyakinan itu sudah disepakati atau sudah terlaksana. Begitu. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun keyakinan kelas adalah yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi tidak ada kalimat negatif. Misalnya, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh karena harus dibuat dalam bentuk positif. Misalnya, siswa datang 15 menit sebelum pelajaran dimulai, ya, seperti itu. Karena tidak boleh menggunakan kata negatif, tapi harus dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak atau tidak terlalu bertele-tele Bapak Ibu, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, jadi harus sesuai dengan konteks yang ada di kelas tersebut. Selanjutnya, semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi ketika keyakinan kelas itu dibuat, semua murid menyetujui. Tidak ada murid yang tidak menyetujui. Misalnya ketika Pak saya nggak setuju, dia harus mengutarakan pendapatnya. Intinya keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang harus disepakati antara murid dan guru itu sendiri. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah ini maksudnya ketika keyakinan kelas itu sudah tercapai, sudah dilaksanakan dengan baik, itu akan diganti dengan keyakinan kelas yang lain seperti itu. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan biasanya kan stagnan beda, itu saja. Tapi kalau keyakinan kelas itu bersifat dinamis, bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. William Glasser menyatakan seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika semua kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi, maka seorang anak atau murid akan tumbuh seimbang dan bahagia. Ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka anak atau murid itu mengalami emosi negatif, entah itu kecewa, bosan, sedih, atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai kebajikan dan melanggar aturan. Selanjutnya, perilaku buruk anak karena respon dari tidak memenuhinya salah satu kebutuhan dasarnya. Ketika anak itu tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya, dia akan bergejolak atau dia akan melakukan perilaku buruk atau perilaku yang menyimpang. Nah Bapak Ibu, berikut adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, artinya kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau dicintai. Namanya adalah love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan sesuatu atau power yang dimiliki oleh masing-masing manusia. 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, ketika murid kita atau anak-anak kita melakukan kesalahan, kita diminta untuk berada pada salah satu dari 5 posisi kontrol ini. Nah, dari sini kita akan tahu selama ini ketika kita menghukum anak-anak kita sudah benar
Sudah sesuai dengan 5 posisi kontrol ini, mari kita bahas. Suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Brian Bosen dengan pendekatan restitusi. Melalui riset dan teori kontrol Dr. William Bresser, Bosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. 5 posisi kontrol tersebut, yang pertama adalah kita sebagai penghukum, yang kedua kita sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga kita memposisikan diri kita sebagai teman dari murid kita, yang keempat kita sebagai pemantau, yang terakhir kita sebagai manajer. Nah, perhatikan, ini ada salah satu contoh kasus di mana posisi kontrolnya adalah sebagai seorang penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Kamu ini aturan saya," atau "Awas," atau "Kamu selalu saja salah," atau "Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai." Selanjutnya, jadi ketika kita sebagai posisi penghukum, jadi kita langsung memaksa, intinya kita langsung memaksa anak, "Kamu harus mematuhi perintah saya, patuhi aturan saya," atau "Awas." Ada semacam tindakan untuk mengancam. Nah, ini posisi penghukum yang sangat tidak disarankan sebagai kita sebagai seorang pendidik. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia tidak semuanya. Jadi sebagai penghukum dia akan bersifat bahwa saya yang paling benar, bahwa karena ketika melakukan kesalahan dia salah, tidak ada cara lain untuk membenarkan. Penghukum biasanya menggunakan nada suara tinggi, bahasa tubuh, matanya mengotot, dan jadi menunjuk-nunjuk dan bilang, sering nih Bapak Ibu ya, misalnya kita sebagai guru kita, "Kamu seperti ini," lah, itu tidak boleh. Dan ketika kita seperti itu, kita memposisikan diri kita sebagai posisi kontrol sebagai penghukum. Kita merasa bahwa kita yang paling benar, padahal kita tidak tahu bagaimana, kenapa kita itu melakukan kesalahan tersebut. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu ada terlambatnya. Ini adalah kata-kata verbal yang biasa diucapkan ketika memposisikan diri kita sebagai penghukum. Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Hasilnya apa? Hasilnya ketika kita memposisikan diri sebagai penghukum, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan pakunya. Ketika kita memposisikan diri sebagai penghukum, hasilnya atau akhirnya adalah murid menjadi dendam. Dia akan merasa, "Jahat sekali guru saya, kenapa dia tidak menanyakan kenapa saya datang terlambat, tidak menanyakan alasan saya, posisi saya seperti apa," seperti itu. Jadi yang muncul adalah siswa atau murid menjadi dendam. Dan ini sangat tidak mendidik saya dan sangat tidak disarankan. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Jadi kita memposisikan bahwa yang melakukan kesalahan atau murid kita itu akan merasa bersalah ketika melakukan kesalahan tersebut. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tidak seperti penghukum tadi ya yang menunjuk-nunjuk, macam melotot, mengganti, gitu. Pembuat kesalahan akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar akan lebih lembut, misalnya, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya?" Jadi intinya ketika posisi kontrol ini, pendidik atau guru dia akan membuat yang melakukan salah itu merasa bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu berbuat begini? Nah, itu adalah contoh kata-kata verbal ketika memposisikan diri sebagai membuat merasa bersalah. Nah, di posisi ini Bapak Ibu, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga, telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Jadi meskipun dia menggunakan intonasi kata yang lembut, tapi outputnya murid akan merasa dia tidak berharga. Dia telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Pembuat merasa bersalah, nada suara memelas, halus,
kita kelas kepada murid kita, kenapa sih kalau harus melakukan itu seperti itu. Tidak seperti yang tadi harus makan melapar, harus menuju dan sebagainya. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Ini memposisikan dua gurunya melas gitu. Bagaimana perasaan murid dan ditugas seperti cara ini? Hasil dari posisi kontrol ini adalah murid akan merasa bersalah Bapak Ibu. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain atau orang yang disayanginya. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Jadi murid tadi akan menyimpan emosinya dan murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa memutus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri dan orang lain. Jadi ketika pada posisi kontrol ini, outputnya adalah murid merasa bahwa dia menyimpan kekesalannya dan kekesalan itu suatu saat bisa meledak. Yang ketiga adalah kita memposisikan diri kita sebagai teman dari murid kita. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor atau bercandaan untuk mempengaruhi seseorang. Di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor, diselingi dengan lelucon Bapak Ibu ya, untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya, seperti itu. Jadi ada yang ada lelucon gitu, diselingi lelucon atau humor. Ayo kita tidak bantu Bapak selama ini, ingat dia sampai Bapak tidak baik sama kamu, seperti itu. Ya sudah, kami tidak apa-apa, Ibu bantu. Dan negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat tidak dibantu, maka murid akan merasa kecewa dan berkata, jadi saya berpikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi ketika memposisikan posisi kontrol teman, biasanya seperti itu Bapak Ibu nih. Dia tidak membantu, maka ketika guru itu tidak baik, murid akan merasa kecewa atau guru tersebut akan hanya baik pada guru-guru tertentu saja. Teman, ketika memposisikan sebagai posisi kontrol teman, nada suaranya biasanya ramah, akrab dan bercanda. Dan bercanda ketika memposisikan diri sebagai posisi kontrol teman, nada suaranya biasanya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenak. Karena pada posisi ini tadi dijelaskan bahwa menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang atau dalam ini murid kita. Jelas seperti ini Bapak Ibu. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, dulu sana. Nanti Pak Guru bantu. Kamu ini gitu. Sambil senyum-senyum Bapak Ibu deh, karena ada hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Nah, hasil dari posisi kontrol ini adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Dijelaskan tadi bahwa murid hanya akan baik pada guru-guru tertentu, tidak semua guru. Nah, ini adalah sisi negatifnya. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Jadi dia akan terfokus atau tertuju pada salah satu guru saja. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Nanti jadinya hanya terpacu pada guru tersebut ya, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Selanjutnya adalah posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi.
posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau antara lain adalah pemantau mengingatkan peraturannya apa, konsekuensinya apa, atau keyakinan kelas yang dibuat apa yang telah kamu lakukan. Nah, ini sanksi atau konsekuensinya apa. Jadi dia intinya mengingatkan bahwa sudah ada peraturan atau sudah ada konsekuensi yang harus ditanggung murid ketika murid tersebut melakukan suatu kesalahan. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek atau rubrik biasanya. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Pada posisi pemantau ini, nada suara guru biasanya datar Bapak Ibu, bahasa tubuhnya juga formal, tidak ada bercandaan atau humor. Contohnya seperti ini, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Lalu Adi jawab, tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan? Jadi ketika kita memposisikan diri sebagai pemantau, kita akan mengingatkan pada si pembuat kesalahan apa konsekuensi yang harus dilakukan ketika seseorang itu melakukan suatu kesalahan. Lalu Adi menjawab, Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan di sana. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal. Itu yang dikatakan guru. Nah, yang terakhir Bapak Ibu adalah posisi manajer. Posisi terakhir, manajer, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Ini yang paling disarankan Bapak Ibu ketika murid kita melakukan kesalahan, kita disarankan untuk memposisikan diri kita sebagai manajer. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di dalam posisi manajer, murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Jadi murid tersebut dia diposisikan sebagai dirinya, sebagai buat kesalahan atau orang lain seperti itu. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, tapi dapat berkolaborasi dengan murid. Bagaimana murid tersebut dapat memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Ya, kita akan membalikan si pembuat kesalahan tersebut kepada keyakinan kelas yang sudah dibuat. Apa kamu meyakininya? Kenapa harus melanggar? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Itu adalah contoh pertanyaan-pertanyaan verbal ketika kita memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi pada posisi ini Bapak Ibu, posisi manajer juga menanyakan tidak lanjutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini seperti itu. Karena tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, melainkan untuk membimbing orang itu untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi hasilnya lebih baik dan lebih kuat. Jadi seorang murid punya self control atau kontrol terhadap dirinya sendiri. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan diskusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Jadi dari 5 posisi kontrol yang sudah saya paparkan tadi, yang paling disarankan itu adalah posisi manajer Bapak Ibu, karena outputnya jelas. Dia akan menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, mempunyai kontrol terhadap dirinya sendiri, dan segala atas perilaku dan sikapnya. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, dia akan tahu konsekuensinya apa. Setelah itu kamu melakukan hal baik apa gitu.
Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ini adalah segitiga restitusi atau ketika seseorang kita mengatakan ada tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan. Jadi tidak harus langsung menyalahkan murid kita, tidak harus berkata bahwa kamu salah, kamu melanggar aturan, kamu melanggar keyakinan kelas yang selama ini kita sepakati. Tapi kita ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Dengan kita bisa menanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Lalu ditanya lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah itu, setelah validasi tindakan yang salah, kita menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Lalu setelah itu dikembalikan lagi Bapak Ibu, dikembalikan kepada keyakinan kelas yang telah dibuat. Jadi kita menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, segitiga restitusi tadi ada 3 tahapan ya. Yang pertama, menstabilkan identitas atau stabilitas identity. Bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan dengan sukses. Anak yang menggerakkan, anak yang melanggar, anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita ingin menjadi lebih reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Misalnya, tanya, ketika seorang anak itu melakukan kesalahan, kita menanyakan, berbuat salah itu tidak apa-apa kok. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terus selanjutnya kamu berhak merasa seperti itu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kalau kita mengatakan kalimat-kalimat di atas Bapak Ibu, akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin buat anak untuk tetap membangkang. Para guru yang bertugas mengawasi anak-anak saat mereka bermain di halaman sekolah menyatakan bahwa bila mereka mengatakan kalimat tersebut yang mungkin hanya butuh 30 detik bisa mengubah situasi yang sulit menjadi kooperatif. Jadi kita tidak langsung menyalahkan murid kita Bapak Ibu. Jadi kita pertama kita menstabilkan identitasnya. Kita mengatakan bahwa semua orang bisa berbuat salah, semua orang pernah berbuat salah, tidak ada yang sempurna. Tapi setelah itu ditanyakan lagi, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Yang kedua, setelah menstabilkan identitas, yaitu memvalidasi tindakan yang salah atau validate the mistake. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan. Jadi ketika seorang murid kita melakukan kesalahan, pasti ada tujuannya. Kita tidak langsung menjudge bahwa oh kamu salah seperti, tapi kita harus ada langkah-langkahnya, yaitu segitiga restitusi tadi. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenai tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bisa sikap itu mendapat perhatian kita. Maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contoh kalimat-kalimat yang bisa kita katakan yaitu yang pertama, padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Atau kita bisa menanyakan, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah Bapak Ibu, biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik.
dan kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur, Bapak Ibu. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada, namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid tersebut. Nah, yang ketiga adalah kita menanyakan keyakinan kelas atau seek the belief. Menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati, yang sudah dibuat oleh guru dan murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah yang pertama dan tingkah laku yang salah divalidasi. Langkah yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita katakan atau kita ucapkan ketika pada posisi menanyakan keyakinan, yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kita mengembalikan anak itu tadi kepada keyakinan yang sudah kita buat sebelumnya. Apa nilai-nilai yang telah kita sepakati atau keyakinan kelas yang sudah kita buat, apa? Kenapa harus dilanggar? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kelas yang baik, yang aktif? Kamu mau jadi orang seperti apa? Pasti untuk menanyakan ke anak, kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Jadi di sini ada penguatan, Bapak Ibu. Ada penguatan positif dari guru tadi kepada anak. Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang yang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu? Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak untuk fokus pada gambaran tersebut. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi 3 langkah yang sudah saya jelaskan tadi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid menurut dosen adalah restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini diberi dari dosen tahun 2000. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan tersebut. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini tadi ya, yang pertama validasi yang salah, menstabilkan identitas, dan yang adalah menanyakan kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat. Guru berada pada posisi manajer yang menggunakan penerapan segitiga restitusi. Skenario-nya adalah ada siswa yang terlambat, terus guru mengkonfirmasi keterlambatan siswa tersebut. Nah, ini Bapak Ibu, ketika siswa itu salah, guru tidak langsung menanyakan, tapi melaksanakan segitiga restitusi tadi 3 langkah. Yaitu pertama, menstabilkan identitas, menanyakan kenapa, alasannya apa. Identitas. Nah, kenapa masalah itu? Nah, setelah menanyakan tindakan, yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi guru menegaskannya melakukan itu tidak sesuai aturan sendiri, menjelaskan. Tapi di sini guru tidak sebagai penghukum atau tidak sebagai teman, tapi dia sebagai manajer. Karena kalau manajer tadi yang sangat disarankan ketika murid kita melakukan kesalahan. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Karena kita sudah membuat keyakinan kelas bahwa misalnya datang 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Jadi siswa akan membuat kesalahan, diingatkan kembali
kelas. Tidak harus langsung menjadi penghukum, tidak melotot, menyerdik dan sebagainya. Kita kesankan identitas dulu, kesankan kondisinya. Menanyakan masalahnya seperti apa. Kalau seperti ini kan itu beberapa siswa tidak merasa bahwa dirinya dihakimi. Jadi dia akan outputnya pun juga akan lebih baik daripada ketika kita jadi seorang penghukum. Nah, setelah itu validasi tindakan yang salah. Guru menegaskan bahwa yang dilakukan itu salah, tidak sesuai keyakinan. Dia tidak merasa dihakimi. Setelah itu guru menanyakan lagi keyakinan kelas yang sudah disepakati atau yang sudah dibuat. Dan outputnya, hasilnya nanti akan lebih baik daripada ketika kita menjadi seorang penghukum. Karena posisi manajer itu yang sangat disarankan ketika murid kita melakukan kesalahan. Umpan baliknya adalah ketika seseorang melakukan kesalahan, dia bisa mencari solusi atas kesalahan yang telah dibuat, dan dia akan tahu langkah baik selanjutnya apa yang akan dilakukan. Karena dia berjanji bisa memantau dirinya menjadi lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi adalah paparan saya tentang modul 134 di dalam prosedur. Sekarang saya mohon tanggapannya dari Bapak Ibu. Demikian tadi adalah paparan saya tentang modul 134 budaya prosedur. Nah, sekarang saya minta tanggapannya dari Ibu Kepala Sekolah. Mohon. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang mengikuti diseminasi bergerak yang dilaksanakan oleh semoga apa yang telah dikatakan tadi bermanfaat, jadi bisa kita petik pelajaran mengenai diseminasi tadi, sehingga kita lebih baik di dalam menghadapi anak-anak kedepannya. Sangat bermanfaat untuk ini untuk Bapak Ibu guru semuanya, sehingga di dalam melaksanakan tugas akan lebih baik daripada sebelumnya. Saya yakin kemarin-kemarin masih banyak kesalahan-kesalahan dan kekurangan kita di dalam menghadapi anak-anak, maka dengan adanya diseminasi ini kita bisa memperbaiki kinerja kita sehingga akan menjadi lebih baik. Demikian baik yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu. Selanjutnya saya mohon tanggapan dari salah satu rekan guru. Apakah selama ini yang saya lakukan sudah betul berdasarkan paparan diseminasi yang sudah saya paparkan tadi? Silakan Bu, mungkin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Setiawati sebagai peserta diseminasi dari CPB angkatan 7 2021 yang sebentar lagi akan lulus dan menjadi guru penggerak berikutnya di tahun ini. Amin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Setelah mengikuti diseminasi yang diselenggarakan oleh Bu Indah Setiawati sebagai PPB angkatan 7 Kabupaten Tuban, di sini beberapa hal yang disampaikan dari Bu Aji memberikan tambahan pengetahuan baru bagi kita
yang memang selama ini kita sebagai guru sudah sesuai dengan tugas-tugas kita, sudah melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Cuma mungkin ya, setelah kita mengikuti materi yang tadi akan menambah pengetahuan baru buat kita, bagaimana yang selama ini kita lakukan, yang selama ini kita terapkan bagi siswa kita, tentang bagaimana memberikan reward kepada siswa yang berprestasi, atau bagaimana memberikan punishment, hukuman bagi siswa yang melanggar peraturan. Sedikit mungkin ada kesalahan juga selama ini yang kita lakukan. Mungkin setelah kita mengikuti diseminasi buaya ini akan menjadi pelajaran bagi kita untuk memperbaiki ini, bagaimana kita bersikap yang sesuai dengan budaya positif yang seharusnya kita terapkan pada siswa-siswi kita sebagai generasi penerus bangsa. Terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada kami. Semoga di diseminasi berikutnya oleh Bu Ayi Intan ini akan menjadi bekal bagi kita semua dan memotivasi kita semuanya sehingga kita bisa bergerak menjadi lebih baik, menjadi guru yang bisa mengajak siswa kita mengajak mereka menggapai masa depan mereka, sehingga di sini saya juga malu sebenarnya karena ternyata selama ini ada juga kesalahan yang saya buat juga semuanya. Terima kasih, nanti akan kami perbaiki dan kedepannya sukses selalu buat Bu Ayi Intan Sari dalam PDKP 2023 Angkatan 7 Kabupaten Tuban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas sampaiannya. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi serangkaian diseminasi budaya positif yang sudah saya paparkan. Saya selaku pemateri mohon maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya sehingga saya dapat memaparkan diseminasi budaya positif. Akhir kata, Ibnu Nasrul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.